Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai bilangan bulat ya. Jadi untuk adik-adik kelas 7 yang baru masuk SMP, pertama kali materi yang akan dipelajari dalam pelajaran matematika itu adalah mengenai bilangan bulat. Jadi sebetulnya bilangan bulat sudah pernah kita bahas waktu SD ya adik-adik ya. Jadi waktu SD itu sudah belajar operasi bilangan bulat mengenai yang bilangan positif, negatif ya. Nah, kali ini di SMP akan diulangi lagi. Mudah-mudahan kalian masih ingat sedikit-sedikit ya adik-adik ya. Jadi bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah bilangan-bilangan yang terdiri atas bilangan positif, negatif, dan angka 0. Jadi yang masuk ke dalam bilangan bulat itu adalah bilangan cacah dan bilangan-bilangan negatif ya. Jadi yuk kita pelajari yang pertama. Nah, jadi dalam pelajaran hari ini kita akan bahas 4 subbab. Yang pertama membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Yang kedua operasi bilangan bulat. Yang ketiga KPK dan FPB. Dan yang keempat itu adalah bilangan pangkat 2 dan pangkat 3. Oke, kita bahas singkat di sini. Mudah-mudahan kalian bisa langsung paham ya. Untuk yang pertama, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, ini mudah sekali sebetulnya ya. Yang penting kalian tahu mengenai posisi garis bilangan ya, posisi bilangan-bilangan di dalam garis bilangan. Pasti sudah tahu dong bahwa bilangan negatif itu ada di sebelah kiri 0. Sementara bilangan positif itu ada di sebelah kanannya 0. Dan tentu saja semakin ke kanan angkanya semakin besar ya adik-adik ya. Kemudian semakin ke kiri bilangannya semakin kecil. Artinya, kalau misalkan kakak tanya, mana yang lebih kecil? 3 atau 2? Minus 3 atau 2? Tentu saja minus 3 lebih kecil daripada 2. Karena 2 positif adanya di kanan. Sementara minus 3 dia negatif ada di sebelah kiri 0. Begitu ya kira-kira ya. Yuk kita coba langsung kerjakan latihan soal supaya lebih paham ya. Coba kita lihat. Minus 12 dengan minus 9. Mana yang lebih besar? Yo, mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar? Minus 12 pasti ada di lebih kiri daripada minus 9 ya. Minus 9 ada di lebih kanan daripada minus 12. Berarti jawabannya minus 12 lebih kecil ya. Kemudian 25 dengan 17. Ini karena sama-sama positif. Berarti 25 ada di kanan ya. 25 di kanan, 17 ada di kiri. Begitu seterusnya ya adik-adik, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Minus 3 pasti lebih kecil dari 0. Minus 15 positif lebih kecil daripada positif 21. Positif 67 tentu saja lebih besar daripada minus 103 ya. Jadi kalau untuk memahami perbandingan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, kalian harus tahu posisinya di dalam garis bilangan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita urutkan bilangan bulat. Jadi kalau dari terkecil sampai yang terbesar, tentu saja dimulai dari kiri ke kanan. Kiri garis bilangan menuju ke kanan garis bilangan ya. Sebaliknya, kalau kita mau mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, dimulai dari kanan garis bilangan ke arah kiri garis bilangan ya. Perhatikan tadi garis bilangannya, diingat-ingat seperti ini ya. Kalau misalkan kita mau mengurut dari kecil sampai yang ke besar, berarti urutannya ke kanan. Tapi kalau dari besar ke kecil, berarti urutannya ke kiri. Yuk kita praktekin yuk di soal. Nah, coba kita urutkan bersama-sama mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang nomor 1 nih. Nah, kalau dari terkecil berarti dari minus yang angkanya terbesar. Berarti minus 45, kemudian minus 32, kemudian berapa lagi yang minus-minusnya? Ada minus 12, kemudian minus 3, ada angka 0, kemudian berapa lagi nih? Tinggal yang positif-positifnya ya. Berapa? 13, 17, 19, 13, 17, 19, lalu ada 24 ya. Nah, terakhir 62. Udah betul semua belum? Angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, sekarang kalau yang terbesar terkecil, sebaliknya ya. Kita urutkan 62, 24, 19, 17, 13, 0, minus 3, kemudian minus 12, minus 32, dan minus 45. Oke ya? Mudah-mudahan sampai sini bisa paham. Ini masih mudah sekali.
Yuk kita lanjut sekarang ke yang berikutnya. Operasi bilangan bulat. Nah, ini yang suka keder nih, suka terbalik-terbalik antara minus dan positif, antara negatif dan positif. Yuk kita lihat yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Caranya ya. Nah, ini kuncinya. Jika tandanya sama dijumlah, jika tandanya beda dikurang. Kalau kakak ngapalinnya biar gampang gini. Salju beku. Ya, salju beku biar nggak terbalik. Tanda sama dijumlah, tanda beda dikurang. Kayak apa sih Kak maksudnya nih? Yuk, kita lihat contoh soalnya langsung ya. Lihat, nah terus kemudian kalau ada tanda berimpit, ini kakak kasih kurung supaya kalian gak bingung ya. Nah ini, lihat nih, ada tanda berimpit ya. Min, min, plus min. Itu kita harus rubah dulu pembagian. Nah kalau ini lebih mudah adik-adik nih. Kalau tandanya sama, maka hasilnya jadi positif. Kalau tandanya beda, berarti hasilnya negatif. Misalkan gini, bilangan positif dikali bilangan negatif. Berarti hasilnya adalah negatif. Sebaliknya, negatif dikali positif pun begitu. Hasilnya adalah negatif. Nah, kalau negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Kalau positif dikalikan dengan positif, tentu saja hasilnya adalah positif. Begitu pula kalau dibagi ya. Kalau dibagi misalkan positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Tapi kalau negatif-negatif jadinya positif, kalau positif-positif jadinya tetap positif ya. Jadi kalau tanda sama hasilnya positif, kalau tanda berbeda hasilnya negatif. Kita praktekin ya. Nih, 3 dikali 15 berapa? 3 kali 15 45. Perhatikan tandanya. Ini negatif, ini positif, berarti negatif. 12 dikali 4 berapa? 12 kali 4 adalah 48. Min dikali min, jadi hasilnya positif. 80 dibagi 5. 80 dibagi 5 itu adalah 16. Yang ini positif, yang ini negatif. Tandanya beda, berarti negatif. 120 dibagi 12. Hasilnya adalah 10. Ini negatif, berarti hasilnya positif ya. 75 dibagi 15. Hasilnya 5, ini positif, berarti hasilnya positif. Gitu ya. Jadi lebih gampang nih kalau perkalian dan pembagian. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami kita.